Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian, NIM 190103020191, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berbicara membahas mengenai penafsiran surat Al-Quran, yaitu surat yang pertama di dalam Al-Quran, surat pembuka atau surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang tergolong ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah sendiri terdiri dari 7 ayat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk penafsiran ayat tersebut adalah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku mulai membaca Al-Quran ini. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keberkahan dengan menyebut namanya. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat baik. Yang pertama, Allah, yaitu zat yang patut disembah. Nama ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada seorang pun yang diperkenankan untuk menggunakan nama ini selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua yang terdapat dalam ayat ini adalah Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas. Dialah zat yang maha pengasih. Yang ketiga, Ar-Rahim, pemilik rahmat yang menyeluruh. Dia merahmati siapapun yang Dia kehendaki bagi makhluk-makhluknya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian berupa keagungan dan kesempurnaan hanya bagi Allah semata, karena Dia Tuhan segala sesuatu, pencipta dan pengaturnya. Kata al-alamun adalah bentuk plural dari alam, yaitu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini merupakan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memujinya di ayat sebelumnya. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Pengagungan bagi Allah Ta'ala bahwa Dialah Sang Maharaja pemilik segalanya pada hari kiamat. Tak satu jiwa pun memiliki kuasa atas jiwa lainnya. Kata Yaumuddin berarti hari pembalasan dan perhitungan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mempersembahkan segala jenis peribadatan dan ketaatan hanya kepadamu, dan kami tidak menyekutukanmu dengan siapapun. Hanya dirimu sajalah kami meminta pertolongan dalam semua urusan kami, karena di tanganmu-lah segala macam kebaikan dan tidak ada penolong lain selain Engkau. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tuntunlah kami ke sana, dan teguhkanlah kami di atasnya, serta tambahkanlah hidayah bagi kami. Arti as-siratal mustaqim adalah jalan yang terang serta tak berkelok, yaitu Islam yang Allah mengutus Muhammad SAW dengannya. Ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari hamba-hambamu berupa hidayah,
seperti para nabi, para siddiqin atau pecinta kebenaran, para syuhada dan orang-orang saleh. Mereka adalah teman terbaik, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya seperti orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, yaitu orang-orang yang tidak menemukan jalan yang benar karena keteledoran mereka dalam mencari kebenaran dan mencari petunjuk seperti orang-orang Nasrani. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penafsiran surat Al-Fatihah. Apabila ada salah dalam perkataan dan kehilapan saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.